Sobat ATR BPN. Selamat datang di Mabar. Mari belajar arsip. Selamat berpartisipasi dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Hai, alhamdulillah kita sekarang telah memasuki Mabar Mari Belajar Arsip episode ke-46. Pada episode ini kita akan banyak ngobrol nih tentang pemeliharaan arsip aktif. Baik, sebelumnya telah bergabung bersama kita di sini yaitu Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan, Ibu Lucy Komalasari, SSIP MAP. Selamat pagi, Ibu Lucy. Pagi, Mbak Ulan. Aduh, cantik sekali, Ibu. Kemudian telah bergabung juga bersama kita Ibu Kepala Subbagian Kearsipan, Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi, SSI. Selamat pagi, Mbak Tias. Kebetulan Mbak Tias sedang kurang enak badan ya, Mbak Tias. Semoga lekas sembuh dan bergabung kembali bersama kita di sini. Selanjutnya saya mau menyapa Ibu Kepala Subbagian Tata Persuratan, Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum Esos MTRAP. Selamat pagi Ibu Endah. Pagi, Mbak Ulan. Alhamdulillah. Sudah lama nggak ketemu Bu Endah. Selamat pagi Ibu. Nah baik Bapak Ibu, kami saya mewakili keluarga besar Biro Umum dan Layanan Pengadaan mengucapkan kemarin kita upacara ya semuanya ya. Insya Allah ya Bapak Ibu, dalam rangka meringati hari lahir Undang-Undang Pokok Agraria yang ke-64 yang sekarang kita lebih mengenalnya sebagai Hari Agraria dan Tata Ruang Hantaru 2024. Semoga ke depannya kita semakin menjadi lebih baik lagi sesuai dengan slogan kita melayani profesional dan terpercaya. Baik Bapak Ibu, kalau kita ingat kita habis ngerayain Hantaru berarti itu salah satu maknanya adalah kita mencintai instansi kita. Terus kita mengenal instansi kita. Nah untuk itu biar kita saling mengenal saya sudah menyiapkan satu games. Bapak Ibu sudah siap ya ikut gamesnya? Boleh Bapak Ibu kalau mau menyalakan mikrofonnya biar saya lebih bisa mendengar ya. Bentar saya buka dulu gamesnya. Ya. Oke, Bapak Ibu siap-siap ya. Di sini udah ada 11 foto. Nanti silakan Bapak Ibu menebak siapa nama atau jabatan yang ada di foto tersebut. Bapak Ibu boleh pilih sekarang di nomor berapa dulu yang mau dibuka, box nomor berapa? Oke, kita buka satu aja ya. Oke. Siapakah nama dari foto tersebut? Safira. Oke, baik. Kita coba Safira. Tias. Adalah Mbak Farida. Farida. Kemudian yang kedua kita coba ya. Ya, foto siapakah ini Bapak Ibu? Mbak Yanustiana. Yanustiana ya. Iya.
Nomor 3. Nah, foto siapakah beliau? Tias, Tias. Tias. Mbak Tias selaku Subak Arsipan. Ya, Arsipan. betul. Beliau adalah Mbak Tias, Ibu. Betul sekali. Nomor 4 kita lihat cek 4. Nah, siapakah beliau? Mbak Ana. Mbak Safira, Mbak Safira. Safira. itu adalah Mbak Safira. Kemudian itu siapakah beliau? Pemeliharaan. Ini siapa saja? Kepala Subbagian Pemeliharaan. Bagian pemeliharaan. Salah. Sobat Kata Persuratan. Kemudian nomor 6. Mas Restu. Agi. Age. Mas Age, sorry. Lagi. Karena salahnya sudah 3 ya. Kita bisa melanjutkan gamesnya, Bapak Ibu. Sayang sekali. Nanti kapan-kapan kita kenalan lagi ya, Bapak Ibu ya. Yap. Ternyata tadi banyak ya, ada Mas Restu. Yang ternyata itu adalah Mas Age. Nanti kapan-kapan kita kenalan lagi sama Bapak Ibu yang lainnya ya. Baik Bapak Ibu, tadi saya melihat sudah aktif ya Bapak Ibu di ruangan Zoom. Baik. Kita langsung mulai saja Bapak Ibu. Di episode yang ke-46 ini kita akan membahas tentang pemeliharaan arsip aktif gitu ya. Jadi nanti kita akan ditemenin oleh satu pemateri yang luar biasa sekali, yaitu Mbak Safira Ayu Agustin AMD. Beliau adalah selaku arsiparis terampil di unit kearsipan 1 Biro Umum dan Layanan Pengadaan. Saya sapa dulu Mbak Safira. Selamat pagi Mbak Safira. Pagi Mbak Wulan, kedengeran nggak ya suaranya? Mbak Safira suaranya kecil ya. Udah jelas belum Mbak? Atau masih kecil? Masih kecil, sedikit lagi Mbak Safira. Enggak, udah Mbak. Kedengaran Mbak. Kalau ini Kami udah jelas jelas, belum? Mbak. Oke, siap sudah jelas Mbak Safira. Selamat pagi Mbak Safira. Pagi Mbak Wulan. Sudah terlihat siap sekali menyampaikan materi ya. Baik, pagi ini Mbak Safira kami mohon diberi pencerahan tentang pemilihan arsip aktif. Baik Mbak Safira, untuk itu layar kami serahkan ke Mbak Safira. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi Bapak wabarakatuh. Ibu. Di sini saya Safira akan menyampaikan mengenai materi pada hari ini di episode 46 hari ini, yaitu mengenai pemeliharaan arsip aktif. Di sini saya akan share screen terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada pemeliharaan arsip aktif. Arsip sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu ada arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis yaitu arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis juga terbagi menjadi 3 Bapak Ibu. Ada arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Apa sih arsip aktif? Arsip aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus. Arsip inaktif merupakan arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun, dan arsip vital merupakan arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI. Dalam pemeliharaan arsip terbagi menjadi 3, yaitu ada pemeliharaan arsip aktif, pemeliharaan arsip inaktif, dan alih media arsip.
Di sini kita akan membahas mengenai pemeliharaan arsip aktif. Pemeliharaan arsip aktif terdiri dari pemberkasan dan penyimpanan. Di sini ada alur dari arsip aktif, yaitu surat masuk diregistrasi oleh bagian persuratan atau tata usaha yang didistribusikan ke unit kearsipan atau unit pengolah untuk ditindaklanjuti menjadi surat keluar. Lalu, arsip yang telah diterima akan diberkaskan sesuai dengan kode klasifikasi arsip dan dikelompokkan secara kronologis disusun berdasarkan kode klasifikasi sesuai asas asal-usul. Lalu kemudian daftar aktif dibuatlah daftar arsip aktif sebagai sarana temu kembali arsip serta disimpan oleh unit pengolah. Daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas arsip aktif dan daftar isi berkas arsip aktif. Di sini dalam membuat suatu daftar berkas arsip aktif harus dilihat dan diperhatikan untuk kolom-kolomnya ya Bapak Ibu yang terdiri dari unit pengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan. Ini minimal yang harus ada di dalam daftar berkas arsip aktif. Lalu untuk daftar isi berkas arsip aktif yaitu ada nomor berkas, nomor item arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, tanggal, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan. Lalu dalam penggunaan kode klasifikasi di naskah dinas, di sini ada contoh penomoran untuk surat keputusan. Dalam penomoran di naskah dinas seharusnya memang menggunakan semua naskah dinas yang tercipta itu harus menggunakan kode klasifikasi Bapak Ibu sesuai dengan peraturan Menteri ATR BPN nomor 10 tahun 2018. Nah, di sini ada nomor, lalu nomor urut agenda, /SK, kode wilayah dan kode klasifikasi, /bulan, dalam angka Romawi dan tahun terbit. Contohnya di sini ada nomor 1 garis miring SK strip 33 titik KP titik 02 titik 03 garing 6 Romawi garing 2017. Nah, di sini merupakan keputusan yang ditandatangani oleh Kakanwil BPN Provinsi Jateng atau kepegawaian. Di sini kode klasifikasinya yaitu KP.02.03 Bapak Ibu. Lalu contoh yang kedua ada 1 garis miring SK strip 33.74 titik KP titik 03 garis miring 6 Romawi garis miring 2017. Ini merupakan surat keputusan yang ditandatangani oleh Kakantah Kota Semarang, pengolah urusan keuangan dan barang milik negara. Lalu di sini ada contoh penomoran surat dinas. Contoh dan format surat dinas yang ditandatangani oleh pejabat di daerah, yaitu terdiri dari kode klasifikasi, garis miring nomor urut sama kode wilayah, garis miring bulan terbit dalam angka Romawi, dan tahun terbit. Contohnya di sini ada PR.0103 garis miring 1 strip 33 garis miring 6 dalam Romawi garis miring 2017. Ini merupakan surat keluar yang ditandatangani oleh Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah mengenai evaluasi. Lalu contoh yang kedua ada KP.02.03 garis miring 1 strip 33.100 garis miring 6 Romawi garis miring 2017 yang merupakan surat keluar yang ditandatangani oleh Kepala Bagian TU Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah tentang mutasi kepegawaian. Lalu ada ketentuan pemberkasan yang merupakan tanggung jawab unit mengolah atau unit kerja. Pemberkasan arsip terhadap arsip yang dibuat dan diterima. Pemberkasan arsip harus berdasarkan
klasifikasi arsip, pemberkasan menghasilkan tertatanya fisik dan informasi arsip, pemberkasan menggunakan peralatan penyimpanan yang sesuai dengan jenis dan format arsip. Dalam pemberkasan arsip aktif, yang pertama ada pemilahan arsip dan non-arsip. Yang kedua ada pemeriksaan untuk memastikan arsip yang diberkaskan utuh dan lengkap. Lalu yang ketiga ada pengindeksan untuk menentukan keyword arsip yang diberkaskan. Yang keempat ada penggunaan kode klasifikasi sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2018. Yang kelima ada tunjuk silang. Tunjuk di silang di sini digunakan untuk menunjukkan arsip yang memiliki lebih dari satu pelaksanaan fungsi dan arsip yang memiliki keterkaitan informasi dengan berkas lain. Yang keenam, kita harus mengelompokkan sesuai fungsi kegiatan atau kode klasifikasi. Yang ketujuh, ada pelabelan. Yang kedelapan, ada pembuatan daftar arsip aktif. Lalu kemudian ada pemeriksaan. Yang pertama, memeriksa ketepatan substansi dari masalah. Yang kedua, ada memeriksa kelengkapan dari suatu arsip. Yang ketiga, memisahkan duplikasi dan lampiran yang berlebih. Yang keempat, ada memilah arsip dan non-arsip seperti amplop dan lembar penerimaan surat. Lembar penerimaan surat di sini yaitu bisa seperti disposisi atau lembar penerimaan surat masuk seperti di loket. Lalu di sini ada cara untuk menentukan indeks, yaitu yang pertama kita harus membaca keseluruhan isi surat, yang kedua menentukan isi ringkas, yang ketiga kita harus menentukan kata kunci dari berkas yang ada, dan yang keempat ada singkat, jelas, padat, bersifat kebendaan untuk menentukan klasifikasi primer, sekunder, dan tersier. Nah, di sini ada contoh dalam penulisan guide primer, sekunder, tersier, dan indeks. Ini contohnya ada untuk TU tentang ketatausahaan, berarti dia masalahnya itu kita tempatkan di guide primernya. Lalu ada TU 02 yaitu mengenai kearsipan. Kita tempatkan di guide sekunder atau submasalah. Lalu yang ketiga ada TU titik 02 mengenai layanan arsip. Kita tempatkan di bagian tersier atau sub-sub masalah indeks. Lalu di sini ada indeks, yaitu folder yang akan kita tempatkan berkas yang kita akan masukkan di situ. Nah, di sini ada contoh ya Bapak Ibu dalam penggunaan folder. Folder yang kita gunakan yaitu berukuran 35 cm untuk panjangnya, lebarnya 23,5, dan untuk panjang dari ini apa Bapak Ibu untuk menuliskan indeks di sini yaitu 9 cm. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa melihat dalam penyimpanan atau pemberkasan arsip aktif, di sini kita harus menggunakan label, yaitu tadi pelabelan ya Bapak Ibu. Jadi tidak boleh langsung menuliskan di guide-nya atau di map foldernya. Di sini kita susun berdasarkan guide primer, guide sekunder, dan guide tersier. Dan di sini kita menuliskan indeks yang ada, tapi kita jangan lupa juga untuk menuliskan kode klasifikasi dari berkas yang ada. Seperti di sini contohnya yaitu ada TU ketatausahaan, TU titik 01 mengenai persyaratan, TU titik 0101 mengenai persyaratan khusus.
Nah, di sini dalam penulisan indeks yang di map folder ini, TU.0101 ini kode klasifikasinya, dan indeks di sini Bapak Ibu harus menuliskan indeks yang mudah untuk Bapak Ibu cari. Bapak Ibu kalau misalnya emang lebih gampang menuliskannya itu melalui nomor surat, tidak apa di sini dituliskan nomor surat. Tapi jika lebih memudahkan itu mengenai isi dari berkas yang akan Bapak Ibu simpan di situ, seperti di sini bisa menuliskannya seperti surat pernyataan pembatalan booking nomor surat atas nama Menteri. Lalu di sini ada contoh dari kartu tunjuk silang. Jika memerlukan ya Bapak Ibu, contohnya di sini untuk menunjuk berkas yang memiliki keterkaitan milik Peta Surya Kencana dengan kode klasifikasi HT0202 tanggal 12 April 2015 nomor 1 garing PNJ garing KEM strip ATR garing BPN garing 2015. Di sini kita harus menuliskan di mana berkas yang lain atau untuk menunjuk berkas yang ada di box atau di mungkin kalau di sana album kali ya Bapak Ibu, album lain. Di sini lihat gedung arsip Sisingamangaraja lantai 2 roll opek A dengan indeks peta dan warkah PT Surya Kencana tanggal 10 Mei 2015. Lalu di sini ada contoh untuk cara membuat daftar arsip aktif yang terdiri dari daftar berkas aktif dan daftar isi berkas. Untuk daftar berkas arsip aktif terdiri dari unit mengolah, nomor berkas, kode klasifikasi, uraian informasi berkas, kurun waktu, jumlah, tingkat perkembangan, dan keterangan. Contohnya di sini unit pengolah yang membuat arsip tersebut yaitu Biro Umum dan Layanan Pengadaan, Bagian Tata Naskah dan Kearsipan dengan nomor berkas 1, kode klasifikasi TU0202 dengan uraian informasi berkas, permohonan kopi surat keputusan Menteri Negara Agraria garing Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 148 garing HGB garing BPN garing 98 tanggal 27 Februari 1998 dari Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah 2 tahun 2023, kurun waktunya untuk jumlahnya 1 berkas, tingkat perkembangan asli yang terletak di filing kabinet 1A untuk keterangannya. Untuk daftar isi berkas arsip aktif, dalam berkas permohonan kopi SK Menteri yang tadi disebutkan, di sini terdapat 3 item arsip Bapak Ibu, yaitu surat dari Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah 2 nomor 1 garing ND strip 800.39.2 Romawi garing 1 Romawi garing 2023 perihal permohonan kopi SK Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 148 HGB BPN tahun 1998 tanggal 27 Februari 1998. Tanggal suratnya yang di sini itu kita tuliskan 2 Januari 2023. Surat dari Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Wilayah 2. Lalu untuk jumlahnya 1 item atau mungkin di sini bisa disebutkan berapa lembar surat masuk yang masuk ke kita. Untuk tingkat perkembangannya asli, keterangannya di sini untuk penempatan dari surat tersebut yaitu di filing kabinet 1A. Yang kedua ada surat dari Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan nomor 3 garing ND strip 100.5.1.TU.02.02 garing 1 garing 2023 perihal pemberian kopi SK Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 148 HGB BPN tahun 1998
tanggal 4 Januari 2023. Di sini merupakan surat balasan dari surat masuk yang nomor item arsip nomor 1, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga ada kopi SK Menteri Negara Agraria Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 148 HGB BPN tahun 1998. Di sini ada tanggal dari SK Menteri yang kita kasihkan tadi, Bapak Ibu, tanggal 27 Februari 1998. Untuk tingkat perkembangannya, karena di kita itu ketika mengirimkan kopi dari surat keputusan menteri atau surat yang diminta dari internal atau eksternal, kita harus mengcopy dengan barcode dan watermark. Maka di sini dituliskan copy barcode dan watermark yang disimpan di filing kabinet 1A. Di sini ada penyimpanan arsip aktif. Dalam penyimpanan arsip menggunakan peralatan yang tidak merusak fisik arsip. Contohnya, tidak lagi menggunakan order map untuk menyimpan arsip karena arsip otomatis dilubangi. Tidak lagi menggunakan staples maupun klip berbahan besi. Sebaiknya tidak menyentuh langsung arsip karena itu dapat menimbulkan noda karat pada fisik arsip. Jika menggunakan order map, sebaiknya menggunakan sheet protector atau plastik order. Seperti gambar yang kedua sebelah kanan di sini, Bapak Ibu. Plastik order atau sheet protector di sini untuk menjaga biar arsipnya itu dalam penyimpanannya tidak dilubangi. Lalu dalam penyimpanan arsip aktif disimpan di ruangan central file. Ruang penyimpanan arsip aktif harus melihat dari faktor kondisi lokasi yang meliputi, yang pertama ada tingkat kandungan polusi udara yang tinggi, yang kedua area rawan kebakaran, yang ketiga ruang simpan rawan kebocoran air, yang keempat manusia, hewan, atau serangga yang berpotensi merusak dan menghilangkan fisik arsip, yang kelima ada area lalu lalang orang, dan yang keenam ada faktor berbahaya atau pengganggu lainnya. Nah, untuk sarana prasarana dalam penyimpanan arsip aktif, di sini ada filing kabinet, ada map gantung, ada folder, ada guide sekat yang terdiri dari guide primer, guide sekunder, dan guide tersier. Dan di sini ada lemari dengan material besi. Di sini kita menggunakan roll opaque, Bapak Ibu. Sekian Bapak Ibu, jika ada yang perlu didiskusikan, bisa raise hand atau lewat kolom chat. Saya kembalikan ke Mbak Ulan terlebih dahulu. Terima kasih Mbak Safira, terima kasih nih pencerahannya. Saya baru tahu nih ternyata arsipnya nggak boleh dilubangi ya. Padahal selama ini banyak, saya sendiri juga kayaknya kalau arsip gampangan di binder sih, ternyata itu nggak boleh ya Mbak Safira ya. Itu Bapak Ibu izin mengingatkan kembali untuk melakukan absen di LMS PPSDM dengan kode presensi 2524. Dan kami infokan Bapak Ibu untuk pengisian evaluasi itu baru dapat diisi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Begitu ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, siap materinya. Terima kasih Ibu Sumarni sudah membantu mengirimkan materi di kolom chat. Materinya bisa di-download juga di LMS PPSDM ya Bapak Ibu. Baik, ternyata ada yang bertanya nih Mbak Safir dari kolom chat. Dari Mbak Nabil, dari Ibu Nabil ya. Izin Mbak Safira mau tanya apa boleh arsip aktif disimpan dengan menggunakan rak statis karena belum ada filing kabinet. Nah ini menarik nih pertanyaannya Mbak Safira karena ternyata masih banyak satker kita yang belum memiliki filing kabinet atau mungkin dulu pernah punya tapi tidak difungsikan sebagai penyimpanan arsip. Kira-kira boleh nggak sih Mbak Safira kalau misalnya
kita punya arsip aktif, tapi kita belum ada filing kabinetnya, itu boleh nggak kita simpan dulu di rak statis? Kira-kira gitu, Mbak Udah, Safira? antar ke Pak Angga, antar semua. Termasuk ya. Izin Silakan Mbak Ibu, Safira. dalam penyimpanan arsip aktif, jika di sini kan untuk penyimpanan sementara aja ya Bapak Ibu, menggunakan rak statis karena belum ada filing kabinet. Nah, mungkin kalau misalkan untuk sementara aja itu nggak apa-apa ya Bapak Ibu, cuman memang lebih baiknya kita menggunakan filing kabinet Bapak Ibu untuk penyimpanan arsip aktifnya. Karena kalau misalkan menggunakan rak statis, berarti itu penyimpanannya menggunakan apa ya Bapak Ibu? Menggunakan box arsip atau gimana ya Bapak Ibu? Dalam penyimpanan berkasnya untuk Bu Nabil. Sepertinya Bu Nabil bertanya di kolom chat aja nih, Mbak Safira. Untuk penyimpanan sementara mungkin menggunakan box arsip masih diperbolehkan ya Bapak Ibu. Cuman sebaiknya melakukan pengadaan untuk pembelian filing kabinet karena memang sarana prasarana yang digunakan untuk penyimpanan arsip aktif itu seharusnya menggunakan filing kabinet Bapak Ibu, bukan menggunakan box arsip. Tapi kalau misal untuk sementara nggak apa-apa sih Bapak Ibu, tapi sementara ya Bapak Ibu, tapi diusahakan untuk pengadaan filing kabinetnya Bapak Ibu. Nah, nanti kalau misalkan kayak gitu berarti disesuaikan dengan kode klasifikasi masing-masing ya Bapak Ibu. Kalau misalkan untuk sementara di sini penyimpanan arsipnya menggunakan rak statis, berarti per boxnya itu harus disesuaikan dengan kode klasifikasinya ya Bapak Ibu. Mungkin kalau Mbak Wulan ada mau menambahkan, boleh Mbak. Ya, cukup Mbak Safira. Mbak Safira baik sekali ya Bapak Ibu. Jadi kalau memang belum ada, silakan disimpan di rak statis, tapi hanya untuk sementara ya Mbak Safira ya. Nanti tolong diupayakan untuk pengadaan filing kabinetnya. Kemudian ada pertanyaan kedua nih Mbak Safira. Dari Sragen. Izin Mbak, kalau arsip warkah boleh pakai album warkah nggak ya? Kira-kira masih boleh nggak nih Mbak Safira? Sebenarnya di peraturan yang terbaru itu dalam penyimpanan album warkah memang sudah disuruh memakai box arsip ya Bapak Ibu, tapi mungkin di sini ada banyak kantah atau kanwil yang belum melakukan pengadaan untuk box arsipnya karena untuk albumnya itu mungkin pengadaannya masih banyak ya Bapak Ibu. Setahu saya, cuman diusahakan sudah menggunakan box arsip. Mulai untuk pengadaan box arsipnya Bapak Ibu karena memang penggunaan box arsip sekarang lebih diutamakan. Karena kalau pakai album itu eh, bisa saja sih Bapak Ibu merusak dari si warkahnya itu. Makanya sekarang lebih diutamakan menggunakan box arsip dengan peraturan yang terbarunya Bapak Ibu. Baik, berarti Pember- tetap disarankan pakai box arsip ya Mbak Safira ya. Karena ternyata album itu justru merusak ya, akan merusak lama-lama ya, merusak arsipnya. Kemudian, oh di sini masih ada lagi nih pertanyaan selanjutnya dari Ibu Benedikta dari Kanwil Maluku. Izin bertanya Mbak Safira, selama ini yang terjadi arsip-arsip itu sudah dilubangi untuk diarsipkan. Oh iya, banyak sekali nih kami sering melihat ya sudah masuk dalam binder gitu ya, index ya. Bagaimana pemberlakuan terhadap arsip-arsip yang sudah terlanjur dilubangi tersebut? Apakah nilai otentiknya menjadi berkurang atau bagaimana? Terima kasih. Ini pertanyaannya ada banyak nih Mbak Safira. Beliau bertanya sudah dilubangi. Jadi bagaimana memperlakukan arsip-arsip yang sudah terlanjur kita lubangi?
Kemudian yang kedua, apakah nilai otentiknya menjadi berkurang kalau arsipnya sekarang sudah terlanjur berlubang? Mohon diberi pencerahan, Mbak Safira. Jadi untuk arsip-arsip yang sudah terlanjur dilubangi ya Bapak Ibu untuk diarsipkan mungkin ke depannya untuk tidak dilubangi kembali Bapak Ibu jika menggunakan order seperti yang tadi itu menggunakan plastik mapnya atau kita bisa menggunakan box arsip Bapak Ibu itu untuk penggunaan box arsip tersebut juga untuk mengurangi ini sih Bapak Ibu kayak melubangi arsip-arsip yang udah ada gitu Bapak Ibu. Jadi kalau yang udah terlanjur ya nggak apa-apa Bapak Ibu. Cuman untuk kedepannya Bapak Ibu untuk arsip itu sebaiknya tidak dilubangi atau menggunakan strapless ya Bapak Ibu. Makanya di sini udah sangat dianjurkan menggunakan box arsip Bapak Ibu. Kalau untuk nilai keautentikannya berkurang atau enggak itu udah pasti sebenarnya kan kita nggak boleh merubah dari arsip yang kita punya ya Bapak Ibu. Tapi kalau misalkan memang sudah terlanjur dilubangi, tidak apa Bapak Ibu. Cuman mulai dari sekarang untuk tidak melubangi arsip yang ada lagi Bapak Ibu. Baik, terima kasih Mbak Safira. Berarti yang sudah terlanjur berlubang ya sudah lah ya. Tapi diusahakan Bapak Ibu ke depannya jangan lagi dilubangi gitu ya. Karena itu nantinya saat kita membuat daftar arsip, kalau arsipnya itu berlubang, nanti akan ada keterangannya bahwa arsipnya berlubang gitu ya. Nanti itu bisa menyebabkan rusak. Kurang lebih seperti itu ya, Mbak Safira. Oh, ini ada pertanyaan yang menarik nih dari Kantah Siantar. Izin bertanya, Ibu, apakah kedepannya bakalan ada nih anggaran khusus untuk arsiparis? Misalnya untuk pengadaan barang-barang seperti box arsip dan lain-lain. Nah, ini menarik nih Mbak Safira untuk dijawab. Ada nggak ya besok-besok itu anggaran khusus untuk kegiatan arsiparis? Silakan Mbak Safira. Untuk anggaran khusus kalau dari pusat mungkin belum ada ya Bapak Ibu. Cuman untuk kedepannya mungkin bisa dianggarkan saja Bapak Ibu seperti di tahun 2025 itu menganggarkan untuk pengadaan barang-barang seperti box arsip, filing kabinet yang memang digunakan untuk sarana prasarana dalam penyimpanan arsipnya Bapak Ibu. Cuman kalau untuk anggaran khususnya itu ada di masing-masing bisa menggunakan anggaran di masing-masing kantah atau kanwilnya ya Bapak Ibu mulai dianggarkan saja untuk pengadaan barang-barang seperti box arsip, filing kabinet, guide, folder, dan lain-lain. Biasanya masuk ke belanja bahan sih Bapak Ibu. Dengan kode akun 521-211 biasanya Bapak Ibu kalau ingin menganggarkan di anggaran yang ada di kantah atau kanwil. Baik, terima kasih Ya, Mbak Mbak Safira. Safira. Oh, silakan Mbak Tias. Ya, izin menambahkan sedikit ya, ini terkait dengan anggaran. Alhamdulillah sebenarnya kami sudah bersurat ke Biro Perencanaan dan Kerjasama untuk kedepannya di tahun 2025 ada sedikit anggaran terkait dengan kegiatan penunjang kearsipan. Di antaranya ada pengadaan barang tadi seperti box arsip, sarana guide, dan penunjang arsip fisik lainnya. Lalu ada juga kami terkait dengan pemeliharaan kearsipan untuk mitigasi dan lain sebagainya. Ini untuk suratnya sedang saya telusuri terlebih dahulu. Nanti akan saya coba share di sini. Dan sekiranya itu dikucurkan masing-masing kanwil, Bapak Ibu. Jadi kita sampaikan ke kanwil anggaran nanti dari Biro Perencanaan. Mudah-mudahan benar-benar terrealisasi ya Bapak Ibu. Karena kan terdapat pengurangan anggaran di tahun 2025 ya. Nah ini untuk jumlahnya juga sepertinya berbeda-beda Bapak Ibu. Tergantung nanti dari mungkin jumlah satker yang ada di Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti coba saya sedang telusuri suratnya, akan saya sampaikan di sini. Tapi tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Safira, ke depannya tidak harus menunggu anggaran dari pusat, tapi Bapak Ibu silakan menganggarkan sendiri untuk
kegiatan penunjang kearsipan ya Bapak Ibu ya, untuk pemeliharaan arsip-arsip Bapak Ibu ke depannya. Terima kasih Mbak Safira, Mbak Wulan. Ya, terima kasih Mbak Tia. Mbak Tia. Alhamdulillah ya Bapak Ibu sudah semakin melegakan gitu ya jawaban Mbak Safira dan Mbak Tias bahwa nanti ke depannya memang akan dipikirkan secara khusus terkait anggaran baik itu untuk sarpras kearsipan tentunya dan juga untuk pemeliharaan kearsipan. Mohon izin ada yang raise hand Mbak Safira, Bapak Indra Abdul Karim. Mohon izin silahkan Bapak. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Wulan. Izin meneruskan terkait anggaran tadi. Memang salah satu kesulitan kami, walaupun sudah memiliki JFRC Paris, adalah tidak ada anggaran khusus. Seperti kalau saya di Kasubag Umum dan Humas kan di Umum dan di Humas itu ada anggaran sendiri. Jadi memang kita tidak untuk jujur saja untuk nilai tawar kami untuk pengarsipan itu masih rendah. Jadi bukan menjadi prioritas apalagi di Kanwil. Jadi memang kalau bisa sudah ada anggaran khususnya di RKKL gitu atau di DIPA supaya kami tidak lagi mengambil misalnya jatah dari kegiatan operasional layanan perkantoran karena itu juga nilainya juga sudah sangat rendah tahun ini. Jadi kalau kami meminta lagi untuk kegiatan kearsipan memang kadang-kadang belum mendapat persetujuan dari perencanaan, Mbak. Jadi memang kalau dari pusat sudah ada dipaksakan khusus memang ada anggarannya itu bisa menunjang. Karena saat ini memang kami mau seperti Arsip Paris itu ingin menata kembali arsip, kelemahannya seperti itu. Sudah ada yang dilubangi binder untuk membeli yang sesuai aturan. Kami mau sebenarnya tapi ya itu kembali lagi ke anggarannya memang tidak ada. Jadi kembali terulang seperti itu saja terus. Jadi Arsip Parisnya kegiatannya selama ini ya masih kembali hanya menata misalnya untuk kegiatan pemusnahan, kembali seperti itu, tapi menata arsip yang arsip aktif memang masih kurang. Kemudian yang kedua, izin tadi saya baru mengikuti terkait paparan yang di halaman kegiatan Arsip Paris ini halaman 4. Surat masuk diregistrasi oleh Subag Persuratan atau Tata Usaha lalu didistribusi ke unit kearsipan untuk ditindaklanjuti menjadi surat keluar. Mohon izin ini melalui mekanisme e-office atau seperti apa? Mbak Safira mungkin bisa ini lagi. Saya tadi belum mengikuti. Kemudian saya ingin memastikan lagi atau konfirmasi terkait kegiatan pemusnahan arsip. Untuk arsip-arsip yang bisa dimusnahkan itu apakah kami mengambil dari kolom inaktif saja atau penjumlahan dari jangka waktu simpan inaktif dan aktif. Misalnya kegiatan permohonan pensiun PPAT di aturannya kan jangka waktu simpan inaktifnya 1 tahun, kemudian aktifnya 1 tahun setelah SK ditetapkan. Untuk dapat diusul musnah, apakah kami menjumlahkan dari jangka waktu penyimpanan inaktif dan aktif atau cukup dari inaktif saja? Bisa mungkin ini sampaikan kembali supaya kami tidak ada kesalahan. Terima kasih, Mbak Safira. Izin Bapak untuk tadi ya yang di slide nomor 4, surat masuk diregistrasi oleh Subag Persuratan atau Tata Usaha lalu didistribusikan ke unit kearsipan atau unit pengolah untuk ditindaklanjuti menjadi surat keluar. Di sini bisa menggunakan e-office atau kalau misalkan masih penerimaan suratnya secara manual, di sini memang harus melalui dari Subag Persuratan atau Tata Usaha terlebih dahulu, Bapak Ibu. Jadi baru didistribusikan ke unit kearsipan atau unit pengolah. Untuk pemusnahan arsip, kita memang harus melihat JRA ya Bapak Ibu. Untuk penjumlahannya itu memang dijumlahkan dalam masa aktif dan masa inaktifnya, baru habis itu boleh dihapuskan Bapak Ibu. Bisa dilihat di JRA Peraturan Menteri ATR BPN nomor 8 tahun 2020. Seperti tadi, misal masa retensi aktifnya 1 tahun, inaktifnya 1 tahun, berarti itu kan ketika dijumlahkan itu 2 tahun ya Bapak Ibu. Misal dokumen atau berkasnya itu di tahun 2020, misal di aktifnya itu 1 tahun, 1 tahun berarti 2021 itu masih aktif ya Bapak Ibu. Lalu di tahun 2022 dia sudah memasuki masa retensi inaktif. Nanti untuk
penghapusannya bisa di tahun 2023 atau 2023 Bapak Ibu. Jadi dijumlahkan ketika retensi aktif dan inaktif. Biasanya kita tambahkan 1 tahun sih Bapak Ibu biar lebih amannya gitu. Misal tadi aktifnya 1 tahun, inaktifnya 1 tahun. Lalu kita tambahkan 1 tahun lagi, jadi 2024 baru bisa dimusnahkan gitu Bapak Ibu. Oh. Terus Mbak Safira izin, kan kalau saya di role Kasubag umum ini untuk surat masuk biasanya diterima dari Kabak TU kalau di Kanwil. Itu seperti apa ya kalau supaya saya bisa menerima semua surat masuk gitu. Kan sampai ini didistribusi dari Kabak TU dulu. Nah, mungkin Mbak Tias bisa bantu jawab ya untuk pendistribusian Siap. surat. Ya izin Bapak, kalau Bapak kan di Kanwil Gorontalo ya Pak ya, Pak Indra ya, mohon Iya, izin iya, Pak. betul. Kalau di Kanwil memang pintu masuk untuk e-office kebetulan kami sendiri di tata naskah kearsipan ini hanya mengatur bisnis proses untuk persuratannya saja Pak dan kearsipan. Untuk user dan akunnya ini memang Pusdatin yang menaungi Bapak. Nah, dulu itu karena SOTK ada apa ya namanya ya, restrukturisasi kan Pak ya. Ada penghapusan beberapa eselon 4 yang berlaku di SOTK nomor 16 tahun 2020 sehingga memang yang masuk ke Kanwil itu muaranya minimal itu surat masuk harus melalui Kabak. Nah, untuk di Kantah ini melalui Kasubag. Sepertinya ini untuk PPT-nya bahan ini memang belum kami update, harusnya Kasubag Persuratan, garis miring Kabak ya, garis miring Kasubag TU, seperti itu Pak. Nah, sebenarnya kan untuk masuknya ini sendiri yang menginput apakah surat masuk itu diinput oleh Kabak kan tidak ya Pak ya? Iya, Kalau tidak. yang di Dari Kanwil itu loket. dari loket ya Pak ya, Iya, lalu iya, nanti memang betul. ditujukan seluruhnya ke Pak Kabak ya Pak ya? Iya, Dari Pak betul. Kabak baru nanti yang melakukan pendistribusian ya Pak? Betul, Ya mohon betul. izin nanti akan kami review kembali Pak untuk bahannya karena memang terlupakan Pak untuk yang di Kanwil. Harusnya Subag Perselatan garis miring Kabak TU di Kanwil dan garis miring Kasubag TU di Kantah seperti itu Pak. Izin Bu Tias, apakah Ya, bisa role-nya itu diinikan untuk ke Kasubag umum? Karena iya terus terang selama ini memang kalau dari Pak Kakanwil itu nanyanya ke kami, Kasubag betul. umumnya persuratan, sedangkan kami tidak punya akses ke situ. Dan dari bidang-bidang juga biasanya nanya, ini suratnya disposisinya kemana? Karena kalau di Gorontalo ini Pak Kanwil juga lewat e-office, untuk distribusinya tidak ada lagi fisik. Jadi kadang-kadang saya kesulitan untuk mengontrol surat yang didispo dari Pak Kanwil itu kemana itu saya bingung mau ngeceknya. Baik Pak, sepertinya ini sebenarnya sudah kami diskusikan Pak dari Kasubag Persuratan, Bu Endah, Bu Kabak, dan saya sendiri pun ikut hadir di rapat kami dengan Pusdatin. Pertama bukan hanya soal untuk akses keseluruhan di Kanwil itu harusnya memang muaranya di Kasubag umum juga. Lalu yang di Kantah ini juga kan memang alhamdulillah kalau di Kantah sudah sesuai ya Pak ya di Kasubag Iya, betul. itu ya Pak. Kalau di kantor Nah, sudah sesuai. di Kanwil dan kami memang butuh untuk pelayanan arsip untuk daftar arsip sendiri juga tidak hanya di Kasubag TU melainkan di Arsiparis Pak sebenarnya atau Ya, pengelola arsip. betul, betul, Ini betul. sudah kami soundingkan tapi memang mungkin belum ada rapat tindak lanjutnya Pak. Nanti coba akan kami tanyakan kembali karena memang sudah bersurat Pak. Kami sudah bersurat ke Pusdatin, Kepala Biro Umum sudah bersurat ke Pusdatin terkait dengan akun-akun tersebut. Mintanya juga kami untuk diturunkan dari Kabak ke Kasubag umum Pak. Untuk di Kantas juga sudah sesuai. Nah yang untuk di pusat pun ini juga alhamdulillah sudah sesuai di Kasubag umum dan Humas seperti itu Pak. Mudah-mudahan nanti segera bisa ini ya Pak ya, suratnya ini memang ke Kasubag umum Kasubag umum informasi bener ya Pak ya, Kasubag umum Umum dan dan informasi humas. ya Pak ya. Humas. Umum dan Humas, maaf Iya. Pak. Ya seperti itu mudah-mudahan ke depannya bisa ke Kasubag umum dan Humas Pak, tidak lagi di Kabak TU. Nanti segera kami follow up kembali Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Tias. Ya Pak. Terima kasih Mbak Fira. Ya, terima kasih Bapak Indra, sudah cukup Pak ya. Alhamdulillah. Siap, Bu Wulan. Ya, terima kasih. Alhamdulillah sudah tercerahkan. Terima kasih Mbak Safira dan juga Mbak Tias atas pencerahannya. Kemudian Mbak Safira izin waktu sudah menunjukkan jam 10.50. Mungkin satu pertanyaan lagi yang di chat ya.
Nanti pertanyaan di chat selebihnya mohon dibantu dibantu teman-teman Mbak Safira dan juga mungkin Mbak Farida untuk terkait e-katalog dan juga penggunaan akunnya mohon dibalas di chat. Pertanyaan terakhir dari Kantah Kulon Progo, bagaimana penataan arsip aktif untuk surat masuk yang perihal suratnya tidak ada kode klasifikasinya pada Permen 10 2018. Silakan Mbak Safira. Mohon izin, Bu Endah mungkin bisa membantu beri arahan. Untuk penataan arsip aktif ya Bapak Ibu, di sini tuh maksudnya ketika surat masuk itu nggak ada nomor pengkodeannya atau ketika dicari perihalnya di kode klasifikasi di permen itu nggak ada ya Bapak Ibu? Iya betul Mbak Safira, kalau dari pertanyaannya sepertinya maksudnya gitu. Ada surat arsipnya sudah ada nih, tapi di kode klasifikasi kita tidak menyebutkan secara spesifik jenis arsip itu. Itu kira-kira gimana Mbak Safira? Izin Bapak Ibu, mungkin kalau misalkan di kode klasifikasi Permen ATR BP nomor 10 tahun 2018 itu belum ada, kita bisa cari substansi yang mirip ya Bapak Ibu. Jadi cari yang paling mirip aja Bapak Ibu di Permen ATR BP nomor 10 tahun 2018 untuk perihal dari suratnya tersebut Bapak Ibu. Baik, terima kasih banyak Mbak Safira. Semoga sudah dapat menjawab ya dari Kantah Kulon Progo. Mohon maaf Bapak Ibu, waktunya sudah menunjukkan 10.53. Tapi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab ya Mbak Safira di kolom chat. Nanti mungkin dijawab nanti di kolom chat Zoom. Tapi saat ini saya ingatkan kembali untuk melakukan presensi absen di LMS PPSDM dengan kode presensi 2524. Dan kami ingatkan kembali, evaluasi baru dapat diisi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, yang selanjutnya kita akan menuju ke kuis Kahoot yang akan dipandu oleh Mas Restu. Nah, tadi mana ya Mas Restunya? Saya cari dulu. Iya, siap, Mbak Dolan. Siap, Mas Restu. Nah, ini Bapak Ibu Mas Restu yang tadi salah ya. Mas Restu yang ini Mas Adi yang satu lagi. Ya, izin screen Bapak Ibu semua. Ya, Hilang. Ya, silakan join Bapak Ibu sekalian.
Mari Bapak Ibu sekalian yang belum masuk dipersilakan. Dari peserta Zoom yang hadir 352 baru 67 ini Bapak Ibu silakan yang belum. Ya, mengingat waktu kita mulai Bapak Ibu sekalian. Benar atau salah? Pemeriksaan arsip dilakukan berdasarkan klasifikasi arsip. True or false? Benar atau salah Bapak Ibu sekalian? Wis, betul semua, sangat hebat sekali. Kita lanjut. Posisi pertama diduduki oleh Yum Yum. Oke, lanjut Bapak Ibu sekalian. Benar atau salah? Penyimpanan arsip dilakukan dengan menggunakan ordner map dan dilubangi. Betul atau salah Bapak Ibu? Waduh, benar salah ya. Memang seharusnya tidak boleh dilubangi. Oke, kita lanjut. Yum Yum masih berada di atas Bapak Ibu sekalian. Ruangan penyimpanan arsip harus memiliki tingkat kandungan polusi udara yang tinggi. Iya, salah. Yang benar adalah harusnya tidak memiliki kandungan polusi udara yang tinggi. Wah, Bandung. Wah, melesat ke atas Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut. Pengindeksan dan pengkodean dilakukan untuk menentukan klasifikasi primer, sekunder, dan tersier. Benar atau salah? Iya, jawabannya adalah benar. Pertanyaan terakhir kita lihat. Wah, Bandung masih berada di atas. Oke, lanjut Bapak Ibu. Pertanyaan terakhir. Memisahkan duplikasi dan lampiran yang berlebihan merupakan bagian dari proses pemeriksaan arsip. Benar atau salah? Iya, jawabannya benar. Oke, sekarang kita lihat siapakah podiumnya. Peringkat 3 ada TN, peringkat 2 ada Amusing Pavin 15, dan peringkat 1 diduduki oleh Wai Bandung.
Terima kasih atas semua partisipan yang telah mengikuti Kahoot hari ini. Selamat kepada pemenang. Saya akhiri, saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Putu. Ternyata banyak tadi yang berhasil menjawab ya. Berarti apa yang disampaikan Mbak Safira itu bisa diterima dengan baik oleh Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, sesi selanjutnya adalah sesi untuk foto bersama. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan layar kameranya. Kamera dengan suara. Sudah siap ya, Mas Age? Baik, saya hitung Bapak Ibu. Kita akan salam arsip. Ya, baik. Kita hitung bersama-sama. Kita mulai dari layar pertama. 1, 2, 3. Baik, kita Salam lanjut. arsip. Iya, betul Ibu. Salam arsip. Kita lanjutkan ke layar kedua ya Bapak Ibu. Baik, 1, 2, 3. Baik, kemudian kita lanjutkan ke layar ketiga. Iya, Bapak Ibu, kembali salam arsipnya siap. Saya hitung 1, 2, 3. Baik, Iya, iya. terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian, siap, kami kembalikan. Bapak Ibu, terima kasih. Saya apresiasi sekali atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu yang telah dengan semangat sekali ya password presensinya. Baik, saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk melakukan presensi di LMS PPSDM dengan password 2524, kemudian bisa mengisi evaluasi pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Kami selaku tim penyelenggara Mabar episode 46 dengan tema pemberian arsip aktif mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi aktif dalam Mabar episode 46 kali ini. Semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini sampai dengan pukul 11 lewat ini dapat dipetik manfaatnya untuk kita semuanya. Kemudian saya selaku pribadi dan juga mewakili atas tim penyelenggara mohon maaf, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk segala kesalahan dan juga kekurangan yang kami ciptakan. Baik Bapak Ibu, kita tutup Mabar episode 46 kali ini. Alhamdulillah telah terlaksana dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Di depan. Oh, oke.